terutama daerah kawasan Sulawesi, di mana cadangan nikel terbesar. Nah, terkait nikel ini, saya pernah datang ke beberapa smelter nikel yang ada di Sulawesi. Saya terus terang miris. Kenapa? Karena investor-investor di sana terkesan hanya mau mengeruk sumber daya yang ada di daerah di mana mereka beroperasi. Tetapi kemudian mereka membangun daerah itu hampir tidak, jalannya tidak, rumah sakit juga pas-pasan, sekolah juga dibuat asal-asalan. Tempat tinggal yang dihuni oleh, kan rata-rata di sana dari Tiongkok ya investornya ya. Tempat tinggal yang dihuni oleh pegawai-pegawai dari Tiongkok, mungkin kondisi rumah susun kita yang pertama kali bangun pemerintah di Pulau Mas itu masih lebih bagus. Tempat tinggal untuk pekerja Indonesia, ya, mohon maaf dengan segala hormat, tetapi mungkin sel di lapas masih lebih layak. Begitu buruknya kondisi di sana. Tetapi keuntungan yang mereka keruk luar biasa besar. Ditambah lagi sumber energi yang dipergunakan adalah sumber energi yang bukan terbarukan. Jadi ironis kan, nikel itu diproduksi di tambang untuk kemudian salah satunya adalah menghasilkan baterai, yaitu sebuah sarana bersih untuk menghasilkan energi bagi kendaraan di antaranya. Tapi proses pembuatannya tidak bersih. Kurang lebih seperti itu. Dan nikel itu kalau kita tidak eman-eman penggunaannya, itu 10-15 tahun lagi habis. Artinya apa? Pada saat Indonesia menguasai teknologi membuat baterai, nikelnya habis. Makanya saya katakan, saya sudah sampaikan pemerintah, kita minta moratorium terhadap izin pemberian smelter. Nggak boleh ada lagi pemberian smelter. Ya. Kalau nggak habis, kalau nggak dikontrol. Padahal kemampuan kita saat ini baru bisa membuat di bawah smelter ada membuat 2 produk antara sebelum kemudian kita bisa melangkah ke pembuatan baterai. Masih cukup lama, mungkin sekitar 3-5 tahun lagi baru kita bisa membuat baterai nikel. Tetapi jangan salah, Jepang tidak mau membuat produksi mobil listrik besar-besaran berbasis nikel, nggak mau. Karena Jepang itu nggak mau mereka tergantung nikelnya sama negara lain. Jadi akhirnya beralih ke hidrogen. Jerman juga demikian. Nah, oleh karena itu kita lihat kalau 3-5 tahun yang akan datang, teknologi baterai itu masih relevan kan? Baterai berbasis nikel itu masih relevan kan? Kalau kita lihat hari ini, EV itu memang sekarang variannya kan banyak ya. Mungkin setahun 2 tahun yang lalu kita lihat mungkin cuma 1-2 varian, itu juga mobilnya mobil sedan. Sekarang kan udah banyak sekali. Sedannya ada, MPV-nya ada, SUV-nya ada, ya. Dan boleh dibilang harganya juga bersaing, teknologi inovasinya canggih, ya. Ya itu saya kira pilihannya sudah mulai banyak. Tetapi masyarakat kan juga belum terbiasa dengan mobil listrik. Ditambah lagi ekosistemnya itu masih belum terbangun. Hari ini kan kita nggak mau, kita misalnya mau keluar kota pakai mobil listrik, tiba-tiba sudah di tengah jalan harus isi, nunggunya 2 jam untuk isi, kan kelamaan. Jadi harus ada ekosistem, misalnya ada charging station, SPKLU-nya, charging stationnya harus fast charging, gitu. Dan yang paling penting apa sesungguhnya? Bukan hanya kendaraan mobil, tetapi sepeda motor. Sepeda motor kita itu banyak sekali yang memang berminat untuk masuk ke dalam sepeda motor listrik, terutama yang sekarang ini Gojek, Grab gitu. Tetapi mereka khawatir produktivitas kita nanti gimana kalau nanti baru 3-4 jam kita sudah habis baterai. Nah, makanya harus ada baterai yang bisa ditukar-tukar. Jadi itu sekarang sedang dipikirkan bahwa nanti ada interchangeable battery nanti ke ke Indomaret, ke Alfamaret, nanti orang bisa bawa baterai tukar di sana, tukar ke kantor pos juga bisa digunakan untuk menukar. Nah itu salah satunya yang penting untuk meningkatkan penggunaan dari kendaraan listrik. Kita juga tahu bahwa kendaraan listrik itu sekarang disubsidi pemerintah, BBM-nya itu 1% untuk mobil ya, itu 1%. Untuk sepeda motor 7 juta rupiah, dan insentif itu diteruskan tahun ini, sehingga diharapkan bisa dipergunakan lebih banyak lagi. Tetapi menurut saya, yang paling penting sekarang bukan hanya mobil saja, bukan hanya sepeda motor saja, tetapi transportasi umum berbasis listrik. Itu ada dalam kendali pemerintah. Karena namanya transportasi umum, daya angkutnya kan
banyak ketimbang mobil atau sepeda motor. Ya, kalau semakin banyak bis-bis listrik yang ada di Jakarta gitu misalnya, ya kan tentu pasti akan menurunkan emisi secara sangat signifikan. Ya, kita tambah armada bis listriknya, kita perluas jaringannya supaya masyarakat semakin ingin menggunakan kendaraan listrik dan umum listrik. Jadi menurut saya penting sekali. Kita lihat hari ini juga nih Pak Rektor kita kan dari Fakultas Teknik. Kita juga melihat paradigma ya dari Fakultas Teknik mesin ke depannya masih relevan.